Seharian menjalani hidup, menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi perempuan yang seharusnya. Kalau malam ini kepalamu terasa penuh dan hatimu terasa lelah hanya karena menjadi dirimu sendiri, duduklah sebentar. Aku ingin menemanimu bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk mengobrol sebagai teman. Beberapa waktu yang lalu, aku menonton sebuah film berjudul Mai. Ada satu kalimat yang entah kenapa membuatku berhenti bernapas sejenak. Terlahir sebagai perempuan saja sudah merupakan sebuah kemalangan. Awalnya aku mengernyit, lalu tersenyum kecut, dan akhirnya mengangguk pelan. Karena semakin dipikirkan, rasanya kalimat itu tidak sepenuhnya salah. Menjadi perempuan itu seperti harus siap melawan dunia yang bahkan sebelum kita benar-benar siap. Sejak kecil, kita sudah diajari banyak aturan. Bagaimana bersikap, bagaimana bicara, bagaimana duduk, bagaimana tertawa. Pelan-pelan kita belajar bahwa hidup sebagai perempuan tidak pernah sesederhana menjadi diri sendiri. Menjadi perempuan kadang berarti harus menerima segalanya. Yang baik kita harus bersyukur, yang buruk kita diminta kuat. Kalau kita menangis dibilang cengeng, kalau kita marah dibilang berlebihan, kalau kita diam dibilang lemah, kalau kita bersuara dibilang tidak tahu diri. Apapun yang kita lakukan selalu ada yang salah. Kita harus melawan pikiran-pikiran pria tentang tubuh kita. Cara mereka menilai, cara mereka menatap, cara mereka merasa berhak berkomentar tentang hidup kita. Dan ironisnya, bahkan ketika ada pria melakukan hal buruk pada kita, seringkali kita yang disalahkan. Dia kenapa ada di sana? Dia pakai apa? Dia pasti menggoda. Seolah-olah kesalahan selalu menemukan jalannya untuk kembali ke tubuh perempuan. Pakaian kita tidak pernah aman. Terlalu tutup dibilang kuno. Terlalu terbuka dibilang murahan. Seolah-olah tubuh kita bukan milik kita sendiri. Wajah kita pun tak pernah luput dari penilaian. Dia tidak cantik. Dia terlalu kurus. Dia kegemukan. Berjerawat. Hitam. Putih tapi pucat. Rambutnya keriting. Rambutnya lurus tapi membosankan. Rasanya tidak pernah ada versi perempuan yang benar-benar dianggap cukup. Dan lucunya, bahkan ketika kita pintar, mandiri, punya pendirian, itu pun bisa menjadi masalah. Perempuan mandiri sering diberi label, dia tidak bisa diatur, terlalu keras, terlalu pintar. Seolah-olah kecerdasan dan pendirian kita adalah ancaman. Padahal kita hanya ingin berdiri di kaki sendiri tanpa merugikan siapapun. Dan jika luka dari luar belum cukup, kadang luka itu datang dari sesama perempuan. Kita seperti dipaksa bertarung di arena yang tidak pernah kita pilih. Membandingkan wajah, membandingkan tubuh, membandingkan hidup. Padahal kita sama-sama lelah. Kita sering mendengar kalimat woman support woman. Indah, hangat, menenangkan. Tapi kenyataannya kadang terasa seperti slogan kosong. Karena saat seorang perempuan terlihat cantik, percaya diri, atau bahagia, komentar yang muncul bisa seperti, oh karena filter, oh karena dananya, oh karena make up.
seolah mengatakan kamu cantik sekali adalah sebuah dosa. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa kita sulit sekali memberi pujian yang tulus? Kenapa harus selalu ada usaha untuk meruntuhkan kebahagiaan perempuan lain? Padahal dunia sudah cukup kejam pada kita. Mungkin karena sejak lama kita diajarkan bahwa perempuan lain adalah pesaing, bahwa ruang untuk bersinar itu sempit, bahwa kalau ada yang bersinar lebih terang, kita akan tenggelam. Padahal kenyataannya, kita bisa bersinar bersama-sama. Menjadi perempuan itu melelahkan, bukan karena kita lemah, tapi karena dunia terlalu sering meminta kuat tanpa benar-benar memberi ruang untuk istirahat. Kalau hari ini kamu merasa capek hanya karena menjadi perempuan, itu tidak berlebihan, itu valid. Dan kalau kamu pernah tanpa sadar menjatuhkan perempuan lain, mungkin itu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sendiri terluka terlalu lama. Mungkin sudah saatnya kita berhenti saling menyerang. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita sama-sama ingin merasa aman. Kalau cerita ini terasa dekat, kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah duduk dan mengobrol bersamaku sampai akhir. Kalau besok dunia masih terasa keras, kita jalani pelan-pelan lagi. Satu hari, satu napas, dan semoga kita bisa menjadi perempuan yang lebih lembut pada diri sendiri dan pada perempuan lain.